Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivaldo Putra Istirah, NPM 413 dari kelas 5A7 Manajemen. Yang saat ini saya akan merangkum ulang tentang pembahasan bab 2, yaitu MSDM internasional dalam konteks organisasi. Yang biasa saya tangkap secara umum menurut teori Dowling dalam Scholar tahun 1954, yaitu membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Fungsi MSDM meliputi ada 4, yaitu fungsi akuisisi, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, lalu fungsi motivasi. Tipe-tipe pekerja atau karyawan yang dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu karyawan yang berasal dari negara perusahaan beroperasi atau local nation. Selanjutnya karyawan yang berasal dari negara perusahaan atau expatriate. Selanjutnya karyawan yang berasal dari negara ketiga atau third country national. Sedangkan negara yang terlibat dalam operasi yaitu negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi atau host country. Selanjutnya negara asal perusahaan atau home country. Selanjutnya negara-negara yang bukan berasal dari negara tuan rumah atau other countries. Selanjutnya, strategi dapat penerapan MSDM internasional dapat dibagi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pertama adalah perencanaan, selanjutnya kegiatan rekrutmen dan seleksi, ketiga peraturan atau pengelolaan staf, 4 pemberian orientasi atau pembekalan, selanjutnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan terakhir pemberian kompetensi dan imbalan. Perencanaan MSDM internasional menurut Scholar yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data dalam meramalkan permintaan maupun persediaan SDM yang diekspresi bagi perencanaan bisnis di masa mendatang. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan MSDM. Yang ketiga, merencanakan dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan perencanaan SDM. Dan keempat, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Program-program tersebut dapat diimplementasikan pencapaiannya jika saya rangkum dan saya cermati pada bacaan-bacaan yang sebelumnya saya baca, itu paling pendek yaitu lebih dari 1 tahun, selanjutnya menengah 2-3 tahun, maupun jangka panjang yaitu 3 tahun, dan itu maksimal. Seperti halnya aktivitas SDM secara umum di atas, dalam rangka perencanaan SDM ini mempertimbangkan beberapa aspek yang sudah saya rangkum menjadi 6 aspek. Yang pertama adalah penetapan serta identifikasi potensi atau kriteria yang harus dipenuhi pada setiap elemen level manajemen. Kedua, melakukan proses identifikasi terhadap faktor-faktor penting dalam bisnis internasional. Yang ketiga, perumusan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka penguatan komitmen bagi pengembangan karir internasional. Yang keempat, mengaitkan perencanaan SDM dengan penguatan keterampilan yang dibutuhkan oleh pelaksana dan menggunakan perencanaan strategis bisnis. Yang kelima, perluasan kesempatan bagi pengembangan diri pekerja. Dan yang keenam atau yang terakhir, pembagian unit-unit dalam bisnis yang diselenggarakan dengan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan bisnis internasional ini. Mudah-mudahan dapat diterapkan dalam rekrutmen seleksi bagi perusahaan dalam skala internasional. Menurut data yang saya ambil yaitu person pada tahun 1998, yaitu 1 dipilih dari kelompok eksekutif nasional yang berada dalam perusahaan induk atau home country. Selanjutnya ditempatkan di perusahaan cabang atau host country di negara lain. Kedua, merekrut para eksekutif dari negara tempat tenaga kerja dalam negeri ataupun lokal. Yang ketiga, berusaha mengadopsi para eksekutif yang memiliki perspektif internasional tanpa membatasi kewarganegaraan. Pengaturan dan pengelolaan staf. Untuk ini teori saya mengambil pada menurut Hollison tahun 1995,
pengelolaan staf harus menggunakan berbagai kriteria internasional, antara lain: satu, calon harus memiliki kepribadian yang sabar, tekun, penuh inisiatif, dan fleksibel dalam menerima atau bereksperimen tentang pekerjaan yang baru ini. Yang kedua, calon karyawan harus memiliki keterampilan teknis yang tinggi dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, calon karyawan harus memiliki sikap toleransi yang tinggi atas perbedaan ras, kepercayaan agama, warna kulit, dan sebagainya. Yang keempat, calon karyawan harus memiliki motivasi yang tinggi dalam mempertahankannya. Yang kelima, calon karyawan harus memiliki perilaku yang baik dalam keanggotaan sebuah organisasi atau perusahaan ini. Pembekalan yang bisa dilakukan: kegiatan rangkuman ini saya ambil sedikit pada blog yang sudah saya baca tadi, yaitu sampai pembekalan dalam bidang tugasnya. Pembekalan juga diberikan dengan tujuan untuk adaptasi dengan cara mempelajari pola kehidupan dan budaya negara yang akan dituju. Pemahaman kebudayaan di sini dimaksud sebagai karakteristik dalam berperilaku dan cara mengajarkan sesuatu yang telah dibentuk oleh lingkungan sekitar dalam tenggang waktu yang cukup lama. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan didefinisikan sebagai suatu usaha yang terencana dengan memberi fasilitas pembelajaran pekerjaan terikat dengan pengetahuan, keterampilan, perilaku para karyawan atau pekerja. Keterampilan dan pola perilaku dapat memperbaiki serta meningkatkan kemampuan agar dapat mengatasi tantangan dari pekerjaan yang dihadapi saat ini atau pekerjaan di masyarakat yang akan datang. Untuk terakhir, pemberian komisi atau imbalan. Pemberian komisi atau imbalan, prakteknya ini pemberian komisi dan imbalan pada eksperien memiliki peran penting dalam penjabaran suatu strategi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk menarik dan mempertahankan pekerjaan yang berkualitas dalam bisnis antar negara, memudahkan perpindahan antar cabang di berbagai negara, pemeliharaan hubungan yang konsisten, serta menjaga agar kompetensi yang diberikan bersifat rasional dan mendukung usaha untuk agar unggul dalam persaingan minimal dengan persaingan terdekat. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, ada dua prinsip dalam penetapan sistem kompensasi atau pengupahan perusahaan internasional. Yang pertama yaitu konsep pengupahan sesuai dengan perusahaan pusat atau asal perusahaan atau home country. Yang kedua, konsep pengupahan dengan pendekatan modeler atau yang dimaksud pengupahan dengan pendekatan modeler adalah paket kompetensi yang dipisahkan dari peraturan di negara asal atau disesuaikan dengan peraturan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi atau host country. Sistem perusahaan atau sistem kompensasi yang dilakukan tergantung pada perusahaan dan kesepakatan awal antara perusahaan dengan negara tempat perusahaan beroperasi. Ya, seperti itulah beberapa hal yang bisa saya rangkum dari MSDM internasional pada konteks atau pada lingkup organisasi. Jika ada kurang lebihnya, saya aturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.